أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا لاتباع سنة سيد الأنام ورزقنا الاقتداء بصحابته وآل بيته الكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام رحمني الله وإياكم. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memuji Allah yang maha sempurna dan nama dan sifatnya, dan yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Jika kita ingin menghitung nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada satupun di antara kita yang sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian ingin menghitung nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Nah, di antara nikmat yang Allah berikan di malam hari ini jamaah, ya, alhamdulillah Allah masih mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, akan melembutkan hati-hati kita. Dibacakan di dalamnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengingatkan jamaah keutamaan menuntut ilmu agar kita sadar betapa butuhnya seorang muslim dan muslimah terhadap ilmu. Kita sering mengingatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala membanggakan penuntut ilmu di hadapan malaikat, makhluk yang mulia. Nah, hari ini ya, kita melihat kaum muslimin bertahun-tahun dihabiskan waktunya, bertahun-tahun dia sekolah, kuliah untuk mengejar kebanggaan, ya, agar dibanggakan oleh orang tuanya, dibanggakan oleh gurunya. Tapi kita hanya butuh hadir di majelis ilmu untuk menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hadapan makhluk yang mulia. Suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masalah jemaah, kita sering mengingatkan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai sahabatnya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau mendapati sahabatnya sedang berkumpul, ya, persis sama seperti perkumpulan kita malam hari ini, dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yujlisukum?" Wahai sahabatku, apa faktor yang membuat kalian duduk berkumpul di masjid? Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, jalasna nadhkurullah wa nashkuruhu ala ma manna alaina, ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bi." Wahai Rasul, kami duduk berkumpul untuk memuji Allah, untuk mensyukuri nikmat Islam yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kami, untuk saling mengajarkan di antara kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah ma ajlasakum illa dzak." Apakah demi Allah tidak ada faktor lain yang membuat kalian duduk berkumpul di sini kecuali
mempelajari agama Allah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk memuji Allah. Kemudian para sahabat mengatakan, Allah ma ajlasana illa lidzak. Demi Allah wahai Rasul, tidak ada yang membuat kami berkumpul kecuali karena kami ingin mensyukuri nikmat Allah, ingin memuji Allah, ingin mengajarkan bertafaqquh terhadap agama Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama inni lam astakhlifukum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril alaihi salam fa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Aku meminta sumpah kalian bukan karena aku menuduh kalian, kata Nabi, tapi datang kepadaku malaikat Jibril. Jibril mengatakan, sesungguhnya kalian sedang dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di depan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Ya. Antum yang duduk di majelis ilmu pada hari ini, di masjid ini atau di tempat-tempat yang lainnya, antum adalah orang-orang yang sedang dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hadapan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Ya, sungguh ya, itulah yang membuat kita senang jemaah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah illa nala munadin minas sama' an qumu maghfuran lakum faqad buddilat sayyi'atukum hasanat. Tidaklah suatu kaum yang mereka duduk berkumpul di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka saling mengingatkan antara mereka akan Allah, akan syariat Allah, akan Al-Quran, akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali di akhir majlis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terdengar seruan dari langit menyeru, bangunlah kalian, ya bangunlah kalian, pulanglah kalian ke rumah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah dihapus oleh Allah, dan Allah menggantikan keburukan, kejelekan yang kalian lakukan dengan kebaikan. Jamaah kita ya sudah hidup bertahun lamanya, semenjak kita baligh sampai saat ini, kita tidak sanggup menghitung berapa banyak dosa yang telah kita kerjakan. Dosa tatkala kita berada di kesendirian, ketika manusia tidak melihat kepada kita, dosa ghibah, dosa namimah, dosa yang mengeluarkan kata-kata yang tercela, yang menzalimi saudara kita baik tanpa sadar ataupun tidak, ya dosa-dosa yang sangat banyak jemaah. Kita perlu pengampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Jalali wal Ikram. Dan majelis ilmu adalah kesempatan, adalah tempat yang dibutuhkan oleh para pendosa agar dosa-dosa mereka dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih lagi ilmu adalah warisan, harta yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh para anbiya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para anbiya itu mereka tidak mewariskan harta, ya tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathul ilma. Yang mereka warisi untuk umat-umat mereka adalah ilmu Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Siapa yang mengambil bagiannya dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan warisan para anbiya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar dalam Islam. Nah, ya, itu diantara kenapa kita harus bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamahkan kita agar untuk hadir di majelis ilmu. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi semangat kepada kita semua dan juga kepada kaum muslimin untuk mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang salatul khauf. Nah, kita menyebutkan
tata caranya. Nah, Yazid, ya masih ingat tata caranya? Ada dua kita sebutkan semalam ya. Ketika musuh berada di arah kiblat, dan ketika musuh berada di selain arah kiblat. Nah, ya, dan alhamdulillah ya, semalam kita sudah mempraktekkan salatul khauf. Nah, kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab ats-tsalits 'ashar. Bab yang ke-13. Nah, semalam kita membaca bab yang ke-11 ya. Karena di pertemuan yang sebelumnya ya, di hari yang dekat dengan hari Id, kita sudah membaca bab yang ke-12 berkaitan dengan salatul Idain. Ya, kita masuk ke bab yang ke-13 insyaallah. Al-bab ats-tsalits 'ashar fi salatil istisqa. Bab yang ke-13 ini berkaitan dengan salat istisqa. Salat meminta hujan. Ya, ketika terjadi paceklik, ya, tandus. Nah, al-mas'alatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa dalilu dzalik. Ya, permasalahan yang pertama ta'rifnya, definisinya, hukumnya dan dalil yang menunjukkan akan disyariatkan salatul istisqa. Nah, yang pertama ta'rifuha, definisinya. Al-istisqa'u huwa talabus suqi min Allah Ta'ala 'inda hajatil 'ibadi ilaih. Salatul istisqa, ya, sesuai dengan namanya, istisqa, yaitu ya salat untuk meminta agar diberikan air, ya, agar dialiri air, agar diturunkan hujan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika manusia butuh kepada air. Nah, ketika terjadi gersang, tandus, ya, musim kemarau yang panjang, paceklik. Nah, ala sifatin makhsusatin, dikerjakan dengan cara yang khusus. Wadhalika idza ajdabatil ardu wa qahtul matar. Nah, dikerjakan ketika tanah gersang, tandus, ataupun ketika qahtul matar, paceklik, ya, berhentinya hujan. Nah, li'annahu la yusqi wa la yunzil al-ghaitha. Nah, wa la yunzil al-ghaitha illa Allah wahdah. Karena kan tidak ada yang menurunkan hujan, ya, tidak ada yang mengalirkan air atau menurunkan hujan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sebagaimana firman Allah, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Jadilah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menurunkan hujan, ya, setelah manusia berputus asa karena kekeringan yang mereka rasakan. Wa yanshuru rahmatahu, dan dialah Allah yang menebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyyul hamid, dan Allah Maha Penolong serta Maha Terpuji. Nah, yang kedua, hukmuha, hukumnya. Hukmu salatil istisqa annaha sunnatun muakkadah. Hukum salat istisqa itu sunnah muakkadah. Apa itu artinya sunnah muakkadah? Ya, sunnah yang ditekankan kepada seorang muslim untuk dikerjakan. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Yang kebanyakan para ulama mengatakan hukum salatul istisqa itu sunnah muakkadah. Nah, liqauli Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan ucapan Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk ya istisqa, meminta hujan kepada Allah, kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah kiblat.
yad'u, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa hawwala rida'a, ya beliau balikkan selendangnya yang sebelumnya berada di posisi kiri, dia pindahkan ke posisi kanan. Yang sebelumnya di arah kanan, dia pindahkan ke arah kiri. Nah, wa shalla raka'atain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat, jahara fihi bil qiraah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaannya di 2 rakaat tersebut. Nah, bacaan di salatul istisqa itu dijaharkan. Nah, kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, sebab yang menyebabkan dianjurkannya salatul istisqa. Wa sababuha al-qahtu, sebabnya itu al-qahd, paceklik, ya. Wa huwa inhibasul matar, yaitu berhentinya hujan, tertahannya hujan. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha lidzalik. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salatul istisqa itu ketika paceklik, sebabnya itu paceklik. Nah, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, waktuha wa kaifiyatuha, waktu melaksanakan salatul istisqa dan tata caranya. Nah, waktu salatul istisqa wa sifatuha ka salatil Eid. Nanti akan kita jelaskan ya. Waktu salatul istisqa dan sifatnya itu seperti salat Eid. Ya, waktu dan tata caranya itu seperti salat Eid. Yang dilakukan kapan? Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, waktu istisqa ya fiha waktu salatil Eid. Ya, seperti waktu salat Eid, dikerjakan ketika terbit matahari hingga matahari meninggi, ya, dari pandangan manusia seukuran tombak, ya, sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari. Kemudian baru dimulai waktu salatul Eid sampai asar. Nah, sampai asar. Nah, dan Allah Ta'ala alam, kata Ibnu Utsaimin, ini pendapat yang kuat, ya, dan pendapat yang benar, ya, tidak dikhususkan, ya, tidak ada waktu yang khusus untuk melaksanakan salatul istisqa. Ini pendapat yang sahih dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan salatul istisqa laisa fiha waktun muayyan. Salat istisqa itu tidak ada waktu yang dikhususkan, ya, bebas, ya. Akan tetapi, ya, beliau mengatakan illa annaha la tusalla fi awqatin nahi. Hanya saja salat istisqa itu tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Nah, kita pernah menyebutkan waktu yang terlarang ataupun waktu karahah untuk salat. Yang pertama apa? Ada 5 waktu, ya. Ya, kalau nggak salah kita pernah menyebutkan ada 5 waktu karahah. Ya, dan salatul istisqa itu bebas dikerjakan di selain waktu karahah ataupun awqatun nahi, waktu terlarang. Nah, siapa yang bisa menyebutkan yang pertama? Setelah salat subuh hingga apa? Hingga terbitnya matahari. Hingga terbitnya matahari. Nah, itu terlarang. Ya, dan Allah Ta'ala alam, yang terlarangnya itu salat mutlak. Yang muqayyad menurut mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang sahih, boleh melakukan salat yang muqayyad ataupun dawatul asbab, yang terikat dengan sebab, seperti tahiyatul masjid. Nah, yang pertama,
Ya, sudah kita sebutkan setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala kita, ya, tidak condong ke arah timur ataupun barat. Nah, ya hingga dia condong ke arah barat. Nah, dua. Yang ketiga, ba'dal asar sampai terbenamnya matahari. Itu yang ketiga. Yang keempat setelah ketika terbenamnya matahari hingga matahari meninggi seukuran tombak ataupun 15 menit setelah terbitnya matahari. Itu di antara waktu itu terlarang salat. Nah, sudah berapa? 4. Ya, sekarang satu lagi. Ketika matahari mulai terbenam sampai betul-betul terbenam. Nah, ada 5 waktu. Nah, jadi salatul istisqa boleh dikerjakan selain di waktu auqatun nahi. Nah, bisa dipahami ya? Yang mana? Nah, terbenam maksudnya, terbenam. Nah, ketika matahari terbenam sampai betul-betul terbenam, tenggelam. Nah, ketika mulai tenggelam hingga benar-benar tenggelam. Nah, itu yang kelima. Yang keempat Anda sebutkan apa tadi? Nah, ini beda. Ya, perbedaannya apa? Kita perhatikan ya. Yang pertama itu ketika setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari terbitnya matahari sampai matahari meninggi dari pandangan manusia itu seperti tombak, 15 menit. Dari terbitnya matahari sampai 15 menit ke depannya itu juga waktu terlarang. Nah, itu perbedaannya. Paham ya? Nah, mungkin dari setelah subuh sampai terbitnya matahari baru terbit, itu terlarang. Nah, setelah terbitnya sampai meninggi hingga satu tombak itu juga terlarang. Nah, bisa dipahami ya? Antara keluarnya matahari hingga meningginya ya kadar satu tombak dari pandangan manusia itu juga waktu terlarang. Itu perbedaan. Nah, bagi menjadi dua. Nah, bisa dipahami ya? Nah, yang Ustaz Afri jawab tadi setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Awal mula terbitnya matahari. Awal waktu terbitnya. Nah, kemudian dari awal waktu terbitnya sampai meninggi seukuran satu tombak dari pandangan manusia, ya, antara waktu tersebut juga dilarang sholat. Nah, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Kaifiyah ya. Liqauli Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala an, shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain kama yusalli fil 'idain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat salatul istisqa seperti beliau melaksanakan salat Id. Nah, kemudian fayustahabbu fi'luha fil musalla, dimustahabkan untuk dikerjakan di musalla, di tanah lapang. Ini sepakat para ulama. Ya, ulama mujma'un alaih.
Ya, sepakat kalau salatul istisqa itu mustahabnya dikerjakan di lapang, di lapangan. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan salatul istisqa mustahabnya dikerjakan di lapangan. Ya. Ya, kalau dalam masalah salatul Id, ya kita mengatakan pendapat Imam Syafi'i itu ya di masjid lebih dianjurkan. Tapi kalau dalam salatul istisqa beliau sepakat ya mustahabnya dikerjakan di tanah lapang. Allah taala a'lam. Wa tusalla rak'atain, dan ditunaikan dengan 2 rakaat. Wa yujharu bil qira'ah fihi ma ka salatil 'id, dan di dalam 2 rakaat tersebut bacaannya dijaharkan seperti salatul 'id. Wa takunu qabla al khutbah, dan salat itu sebelum khutbah. Allah taala alam. Pendapat yang sahih ya boleh sebelum khutbah ataupun sesudah khutbah. Nah, walaupun lebih ya arjah, pendapat yang lebih kuat itu kebalikan dengan pendapat penulis kitab. Penulis kitab di sini mengatakan sebelum khutbah. Jadi salat dulu baru khutbah. Ya, tapi pendapat yang sahih yang lebih kuat itu khutbah dulu baru salat. Jelas ya? Khutbah dulu baru salat. Walaupun kita katakan boleh dua-duanya. Allah taala a'lam. Dan ya salat dahulu khutbah dahulu sebelum salat itu pendapat Abdullah bin Zubair. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau di sini ya pernah salat istisqa ya. Hijrah ya. Kapan bisa dilaksanakan? Setelah salat Jumat. Khutbah dulu apa salat dulu? Nah, mereka memilih salat dulu, enggak masalah. Cuma pendapat yang lebih kuat itu khutbah dulu baru salat. Ya, kita katakan tadi pendapat Abdullah bin Zubair. Dan juga yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisnya sedikit panjang, kita ringkas ya. Di dalam hadis Aisyah ya radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan ya syaka an-nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal batar. Ya, jadi pernah suatu hari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan terjadinya paceklik yang sangat lama, ya, yang sangat lama. Tidak turun hujan, tanah sudah kering. Kemudian fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mimbar fawudi'a lahu fil musalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk meletakkan mimbar di musalla, di tanah lapang. Fawa'adahum yawman yakhrujuna fi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan ya beliau akan keluar menjumpai para sahabatnya untuk melakukan salatul istisqa. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syams. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar di hari tersebut ketika matahari sudah terlihat, sudah meninggi. Faqa'ada 'alal mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar wa kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hamidallah. Kemudian Nabi bertakbir memuji Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau mengatakan innakum syakautum, ya semua kalian mengadukan kepadaku uhutal matar ataupun jadba diyarikum. Kalian mengadukan kepadaku tentang paceklik yang kalian alami di tempat kalian. Ya, wastikhar al-matar an ibani zamanihi ankum. Kalian mengadukan ya terlambatnya turun hujan pada waktu yang semestinya.
Karena itu aduan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum an tad'uuhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Padahal Allah sudah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya dan Allah janji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ya, yaf'alu ma yurid. Dia melakukan ya, apa yang dia kehendaki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu mengatakan Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. Ya Allah, Engkau adalah ilah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau Maha Kaya. Wa nahnu al-fuqara. Adapun kami miskin, membutuhkan kepadamu. Allahumma anzil alaina ghautha. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Ya, anzil alaina ghautha. Kemudian hadisnya panjang jemaah. Ya. Kita ringkas ya. Di akhir dari hadis ini, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, menyampaikan khutbahnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya. Falam yazal yarfa' hatta bada bayadu ibtih. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya sampai nampak apa? Putih ketiaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Ya, ketika istisqa tangan itu diangkat dengan tinggi. Ya, kalau gini nggak mungkin nampak ketiak ya. Nah, tapi kalau terangkat lebih tinggi, nah, itu baru nampak ketiaknya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan beliau di dalam salatul istisqa, ya, ataupun khutbah al-istisqa, beliau mengangkat tangannya dengan tinggi berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hawwala dhahrahu ila an-nar. Beliau palingkan punggungnya menghadap kaum muslimin. Wa hawwala rida'ah. Beliau ubah posisi selendangnya, ya, dari kiri dipindah ke kanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. Tsumma nazal. Kemudian beliau turun dari mimbar. Fa shalla rak'atain. Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat. Menunjukkan apa? Khutbah itu lebih dikedepankan. Baru kemudian setelahnya salat. Ya, kemudian turunlah hujan di saat itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Nah, kemarin ya setelah istisqa langsung turun ya. Ingat Ustaz Afrinya. Kalau nggak turun dosa kita bayar. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian wa kadzalika fi 'adad at-takbirat. Begitu juga dalam masalah jumlah takbirnya. Ya, sama seperti takbir di salat Id. Berapa kali takbir? Rakaat yang pertama 7, rakaat yang kedua 5. Nah, tapi wallahu ta'ala a'lam, ya. Ini yang mengatakan jumlah rakaatnya sama seperti jumlah takbirnya sama seperti salat Id, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga pendapat Sa'id Ibnu Musayyab. Tapi yang paling rajihnya jemaah, ya, yang paling rajihnya, pendapat yang paling kuat itu sama seperti salat yang lain. Nah, sekali takbir. Saya pahami ya. Itu pendapat yang lebih kuat. Nah, kenapa? Dikarenakan dalil pendapat yang pertama itu hadisnya dhaif. Ya, mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas. Ya, di dalamnya disebutkan fa shalla sallallahu alaihi wasallam ya raka'atain
kama yusalli fil 'id. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebagaimana beliau salat di dalam salat Id. Tapi hadisnya dhaif. Ala kulli hal, ya boleh kita lakukan dua-duanya. Ya boleh dilakukan seperti salatul Id, yaitu 7 kali takbir di rakaat yang pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Boleh kita lakukan seperti salat yang biasanya dengan 1 kali takbir. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Dawud Al-Zahiri rahimahullahu taala, insya'a kabbara takbiratul 'id. Kalau dia mau, ya, boleh dia bertakbir seperti jumlah takbir di salat Id. Ya, wa insya'a kabbara takbiratan wahidah. Kalau dia mau, dia juga boleh bertakbir dengan sekali takbir. Jadi boleh dua-duanya, namun yang lebih sahih itu apa? Seperti salat biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Kebanyakan para ulama mengatakan ya salatul istisqa takbirnya itu seperti takbir di salat biasa. Nah, yang kemarin seperti salat ini ya, yang di masjid kemarin. Ustaz, ya. Cepat. Nah, enggak masalah, boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya. Allah ta'ala a'lam. Kemudian wama yaqra'u fiha, dan juga sama apa yang dibaca di dalamnya. Apa yang dibaca di rakaat pertama salatul Id, izin salatul a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua al-ghasyiyah ataupun qaf. Di rakaat yang kedua al-qamar. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Wa yajuzul istisqa ala ayyi sifatin kana, dan boleh meminta hujan dengan ya bagaimanapun caranya. Ya, nanti akan kita jelaskan insyaallah. Fayad'ul insan, ya, seorang manusia berdoa. Wa yastasqi fi salatihi idza sajada, ya, boleh dia beristisqa, meminta turun hujan ketika sujud dalam salatnya. Ya, dalam salat ketika dia membaca zikir yang wajib subhana rabbiyal a'la, ya dia berdoa Allahumma aghithna, ya Allah, ya berikan kami hujan, boleh, tak masalah. Ya. Kemudian wa yastasqil imamu 'ala al-mimbar fi salatil jum'ah, dan juga boleh bagi seorang imam untuk meminta hujan ketika dia sedang berkhutbah Jumat. Faqad istasqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar yaum al-jum'ah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beristisqa, meminta hujan ketika ya di hari Jumat dalam keadaan beliau posisinya di atas mimbar. Jelas ya? Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, ya, ja'a rajulun, ya, anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah fi babin kana nahwa daril qada. Ya, di hari Jumat datang seorang laki-laki, dia memasuki masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah pintu ya Darul Qada yang bertepatan dengan Darul Qada. Kemudian wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri sedang berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Kemudian dia berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul, fad'u Allah an yughithana." Wahai Rasul, halakatil amwal, harta benda telah binasa, telah hancur. Wa inqata'atis subul, ya, jalan-jalan telah terputus karena apa? Karena kering dan paceklik yang mereka rasakan. Ya, farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, beliau mengatakan apa?
Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, ya siramilah kami dengan air hujan, siramilah kami dengan air hujan. Jelas ya? Boleh. Dan saat itu imam boleh mengangkat tangannya ketika berdoa. Di salatul istisqa, di doa istisqa. Dan juga makmum. Makmum apakah dia juga mengangkat tangannya? Nah, di dalam salat istisqa ketika imam membaca doa istisqa, maka makmum juga mengangkat tangannya. Jamaah yang hadir di masjid dari Jumat juga ikut mengangkat tangan mereka. Nah, masih ada waktu sedikit lagi ya. Al-mas'alatul rabi'ah, kita baca masalah yang keempat, kita akhiri insyaallah. Enggak panjang insyaallah. Al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, al-khuruju ilaiha, keluar untuk melaksanakan salatul istisqa. Idza arada al-imam al-khuruja laha wa'adha an-nas ataupun wa'idha an-nas wa amarahum bit-taubati wal khuruj min al-madhalim wa tarki at-tabaghud wa at-tashahhud li'annahu sababun fi man'i al-khair min Allah subhanahu ولأن المعاصي سبب القهط والتقوى سبب البركات قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ya, ketika imam hendak keluar menuju salatul istisqa wa'adhan nas, dia memberikan mau'izah kepada manusia. Dia perintahkan manusia untuk bertaubat kepada Allah dan keluar dari kezaliman. Nah, dan hendaknya mereka meninggalkan kebencian dan pertengkaran di antara mereka. Dikarenakan ya pertengkaran, kezaliman ya dan dosa adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menahan kebaikan untuk para hamba. Nah, karena kan maksiat adalah sebab terjadinya paceklik. Nah, adapun takwa, ya bertakwa kepada Allah ya adalah sababul barakat, sebab turunnya keberkahan, sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman kepada Allah, ya wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama, kami akan bukakan keberkahan dari langit untuk mereka dan juga dari bumi, akan tetapi mereka mendustakan, ya fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya yang terjadi, Allah siksa mereka terhadap perbuatan mereka. Allah tahan hujan karena sebab dosa mereka. Nah, dan juga dalam ya ayat yang lain ya, dalam surat Hud kalau enggak salah ya, Nabi Hud yang mengatakan kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Na'am, wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, kata Nabi Hud kalau enggak salah ya. Ya, salah Hud. Nah, kata Nabi Hud kepada kaumnya, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, ya beristighfarlah kalian, ya mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, wa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka langit akan menurunkan hujan untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada kalian kekuatan kalian. Jadi ketakwaan kita, iman kita, amalan saleh kita akan menguatkan kita. Dan juga sebab turunnya keberkahan. Wala tatawallaw mujrimin, jangan kalian berpaling menjadi orang-orang musyrik, menjadi para pendosa. Nah, kalau mau mendapatkan kebaikan, beriman, ya taat kepada Allah, taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kebaikan. Hidup kita akan berkah. Ya, kekuatan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat kisah ya, ketika
ada beberapa orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, laki-laki pertama mengadu tentang kefakirannya. Ya, laki-laki pertama datang kepada Hasan Al-Basri. Dia mengadukan tentang kefakirannya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ya, beliau memberikan solusi. Kata beliau, istaghfirillah. Ya, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Datang laki-laki yang kedua, wahai imam, ya, dia mengadukan masalahnya. Ya, dia mengadukan tentang tadi kurang hartanya. Yang kedua, tadi yang pertama paceklik, ya. Dia mengadukan tentang paceklik yang terjadi. Kata beliau, istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua datang, ya wahai imam, dia mengadukan tentang kefakirannya, ya kurangnya harta. Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Yang ketiga datang, wahai imam, ya, dia mengadukan tentang kurang anaknya. Nah, menunjukkan semangat orang-orang terdahulu untuk memperbanyak anak. Kemudian kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ya, setiap masalah yang diadukan beliau memberi satu solusi. Apa solusinya? Istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi yang di sekitar Imam Hasan Al-Basri bingung, mereka takjub. Kenapa banyak masalah solusinya cuma astagfirullah, cuma istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kata Hasan Al-Basri, ini bukan dariku, tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Nuh, qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, maka akan diturunkan kepada kalian hujan yang sangat deras. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kemudian Allah tambahkan kepada kalian harta, Allah tambahkan kepada kalian anak, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang dialiri oleh air. Jelas ya? Jamaah, apapun kesempitan yang kita rasakan, masalah yang kita jalani, itu solusinya ada di istighfar, ada di kembali bertaubat kepada Allah Taala. Nah, mungkin masalah yang kita dapatkan itu karena dosa kita. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak jelas? Jelas insyaallah ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.